ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็เรื่องที่หลายท่านต้องเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมแต่การที่แกพาแม่มาเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจต่อหลายๆท่านครูจะบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูจะไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการอยู่ที่นี่ขอให้เป็นลมหายใจมาไม่ไปโรงเรียนหรอMohon maaf dulu saya kota ini agar menjadi ingat kita. Anak yang soleh itu tidak lahir instan. Jadi anak soleh itu tidak lahir instan. Harus ada proses dari awal kita melahirkan. Kalau ini fakta terjadi, maka Pak Perajak ini adalah hasil didikan orang tua. Maka kita berpikirnya sekarang visioner bahwa kelak seandainya Allah takdirkan kita di usia senja, kita sudah mulai lemah, rapuh, tenaga hilang, ingatan berkurang. Pertanyaannya adalah anak yang mana yang akan siap membersama kita? Karena faktanya hari ini adalah orang tuanya dengan hebat bisa mendidik banyak anak, 5 anak, 7 anak, bahkan ada 11 anak dia didik berhasil dan sudah dewasa. Ketika dirinya rentan, ketika dirinya kemudian lemah fisiknya, yang 11 anak ini, yang 5 anak ini tidak ada yang bisa membersamai dirinya. Maka ini tidak ingin terjadi pada kita. Ini bukan dongeng, ini fakta. Nggak jauh-jauh kan daerah kami di Cijedil, seorang ibu pejuang jamiah sekarang sudah rentak usianya,
apa yang terjadi? Ibunya malah disimpan di sebuah kontrakan yang kecil, padahal anak-anaknya ada lintas. Maka saya ini sengaja biar kita punya energi bahwa kita harus bersabar mendidik anak apapun kondisi anak kita, yang nanti visinya adalah ketika anak kita sudah dewasa, solehnya sampai terbawa. Solehnya tidak hanya saat kita membersamainya, tapi sampai dia bisa dewasa. Ya, mudah-mudahan ini energi kita. Kita lanjutkan. Maka menjaga kemuliaan itu caranya adalah dengan amanah tarbiyah atau bahasa gayanya parenting. Tadi ini teh bahasanya parenting atau parenting. Parenting berarti penting pisan. Oke. Pertama, parenting itu perintah Allah. Artinya kalau ada orang tua yang tidak sanggup mendidik anak, berarti sudah maksiat pada Allah. Kalau ada orang tua yang tidak benar mendidik anak, sudah maksiat pada Allah. Karena parenting itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendidik itu adalah menyelamatkan anak. Bayangkan kalau anak dibiarkan seperti teori barat, ibu ya, yang dengan istilah ramah anak lebih kepada membiarkan anak semau dia. Hati-hati, itu kita tidak memagari anak. Justru anak akan berpikir secara bebas, bertindak secara liar, karena tidak ada pagar batasan. Hati-hati. Perintah, larangan, hukuman, hadiah itu adalah alat pendidikan. Ibu ya, bolehkah kita marah pada anakmu? Boleh. Boleh marah. Yang jangan adalah marah-marah, mus-mus, diambek mus-mus, diambek hal kecil, diambek. Ibu, coba ibu ketika anak minta HP, ibu, kumaha carana ame ente? Kan ada macam-macamnya. Ada ibu-ibu yang dengan santun, yang lembut, kan gitu. Ada yang bagaimana? Kedau dengan alasan apa? Bahaya, kayak gitu. Bahkan ada yang sampai ngomong-ngomong itu kan dia terkubur gitu ya. Itu hati-hati. Caranya, niatnya baik, caranya juga harus. Karena di antara cara khusus bagi anak laki-laki itu jangan terlalu banyak perintah dan larangan. Tetapi secara teori bagi anak laki-laki itu perbanyak komparasi, perbandingan. Contoh, kalau saya ketika anak saya ingin nonton SpongeBob misalnya, dalam kesukaannya, opsinya dua. Saya ikut nonton sama anak saya. Ketika ada peristiwa apapun saya langsung ngomong, tuh lihat, nggak boleh kayak gitu. Itu mah anak jahil. Ketika nonton Ipin Upin misalnya, Ipin Upin makan daging ayam, Ipin Upin kemudian belajar makan buah-buahan. Itu jadi metode atau jadi konten ajar saya. Yo, tengah Ipin Upin suka makan buah-buahan, tinggal itu, kayak gitu. Berarti kalau Yuri suka nonton Ipin Upin harus suka buah-buahan. Oh gitu ya. Akhirnya ya Allah, saya kan kayak gitu. Ya Ipin Upin itu suka ngaji, berarti harus bisa. Jadikan tontonan jadi tuntunan. Atau yang kedua, kalau kita ingin anak gak nonton, maka bahasa yang kita pilih adalah komparasi, perbandingan. Ibu ya, komparasikan nonton dengan misalnya belajar.
komparasikan nonton dengan baca buku. Yuk, menurut Yuri kira-kira nonton TV sama baca buku bagusan mana? Baik mana? Itu bagi laki-laki. Komparasikan, perbandingkan. Yang ini udah ketemu tuh cekrek padunan. Gak enak juga anaknya. Lagi menikmati yang dia sukai, tiba-tiba nggak enak. Itu sebenarnya lah gak nyaman. Ibu guys, aminnya gitu. Saya begitu. Hayo dangdang. Kan gak nyaman sama ibu kan gitu. Lagi minta ibu ya, kata suami, hayo jahat itu, ya tahu, gak nyaman. Gitu. Anak pun kayak gitu, Bu. Anak pun punya perasaan, anak pun punya logika. Maka ketika anak punya perasaan, logika, jaga dua-duanya. Bagaimana caranya? Sentuh dengan kalimat-kalimat persuasif. Jangan terlalu banyak marah-marah. Marah boleh, Bu? Boleh, Ibu. Marah itu adalah metode untuk memperkuat mentalitas. Ibu, marah itu adalah cara orang tua untuk memperkuat mental anak kita. Kalau anak tidak sama sekali tidak mendapatkan marah, tumbuh dewasa, keluar rumah, itu nggak jadi anak kuat, pemberani, mentalnya jadi cilik. Karena dimarahi, tapi habis marah baru pendekatan logis. Kenapa ibu marah? Begini. Sebutkan, ibu marah itu bukan benci sama adik, tapi bentuk kasih sayang. Itu Bu ya. Lanjutkan. Ini terakhir investasi. Kita mendidik anak itu anggap kita investasi yang tidak pernah ada rugi. Semuanya pasti bakal dividen, laba, untung, kira dunia dan ibu bangga nggak punya anak soleh, Bu? Bu pernah nggak anak ibu bangun malam kemudian mama bangun subuh, pernah nggak? Coba gue rasakan seandainya saat tidur kita, anak kita bangun dulu, habis bangun subuh ke masjid, Bu gimana rasanya? Anak dari masjid pulang ke rumah, tiba-tiba anak buka mushaf, mama mau ngajak kumaha rasanya? Ya kan akan bangunnya luar biasa. Kita nggak nurut ketika sudah ada berkumandang anak tiba-tiba pejabat wudhu. Mau rasanya? Ini bangunnya luar biasa. Jadi investasi dunia sudah terasa itu apa nanti? Kita berpikir investasinya bukan otomatis, bukan masalah. Mungkin ibu sekolah kami menghadir gak begitu ya, enggak. Tapi lebih kepada spiritual. Maka pertama-tama kita harus tahu dulu tentang tabiat khas anak. Pertama, Bu, al-qabiliyah. Secara fakta anak itu siap menerima. Ya. Ketika anak dinasehati, anak siap menerima. Asal saat kita menyampaikan nasihat, distribusi materinya kepada anak itu harus sesuai dengan kondisi anak. Ayah kasih jamu 2, ibu kasih jamu 2, berapa jamunya? Kata si anak 5 mah. Mama kasih jamu 2 ke adik, ayah kasih jamu 2 ke adik, berapa jumlahnya? 5 mah. 5. Sekali lagi, mama kasih stroberi 2, ayah kasih stroberi 2, berapa jumlahnya? 4 mas. Nah itu tadi jamu 5, hari di rumah opat cik buku mahata.
Hah? So, bagaimana kita menyikapi itu? Ibu, kadang-kadang kita orang tua atau guru itu terjebak dengan konten. Ternyata ada konteks yang lain. Oh, nyebut di mate ternyata di kantong aya jamu hiji. Di bapak dua, di ibu dua, anjeunna baru hiji jadi sabaraha, Bu? Benar enggak anak kita? Benar enggak? Itu namanya konteks. Kontennya 2 tambah 2 4 itu konten. Konteksnya adalah 2 tambah 2 tambah 1. Punya 1 itu konteks. Maka kita saat menghadapi anak itu harus memadukan antara konten dan konteks. Ya Bu, nasihat pun sama. Ya Bu, selain konten kita lihat konteksnya dulu. Kapan waktu yang tepat buat menasihati anak? Saya tadi ingat, kan di kita sekarang sudah mulai tabu itu ya. Kalau lagi makan ngobrol ke tabu ya Bu. Padahal ternyata enggak begitu. Usahakan ada waktu khusus kita makan bersama dengan anak kita. Karena saat makan itu, kata para peneliti, itu gelombang kita, otak ayah ibu, otak anak itu gelombangnya lungsur tina beta ke alfa theta. Rumusannya gelombang alfa theta itu gelombang otak yang membuka kesiapan anak menerima nasihat. Kenapa saat makan gelombangnya turun ke alfa theta? Karena saat makan anak kita menikmati makanan. Jadi kata kuncinya adalah kenikmatan. Artinya ibu-ibu, kalau kita ingin membangun anak yang siap menerima nasihat, bangun kenikmatan keadaan kondisi. Jadi di sini dianjurkan ibu itu harus jago masak. Ya, jangan terlalu banyak mesereca pengalaman. Ya, ibu, karena beda. Masakan ibu itu masakan yang berbeda dengan merencang. Selain ada garam, ada bumbu, ada cinta di dalamnya. Itu Bu. Beda. Suami itu akan beda di suguhan rencang hasil masakan istri dengan suguhan rencang dari beli. Beda rasanya. Lebih nikmat mana Bu? Lebih nikmat masakan ibu sok sanaos salam gepuk. Oh ternyata di balik ibu yang jago masak itu ada konteks untuk membina anak. Jadi kami ibu sedang mendesain dengan rumah yang sangat sederhana itu, mendesain sebuah tempat yang bisa dipakai misalnya multifungsi, makan bersama, murojaah bersama, baca buku bersama, pokoknya segala bersama. Jadi saya sesekali ibu, anak dan kita itu pasti surat. Ibunya pula ibu terus nyuapan oleh anak, balik itu anak kita surat kita sekali-kali. Kita membangun apa Bu? Bangun chemistry, kedekatan kita dengan. Dan saat kita sedang makan, disitulah anak siap menerima nasihat. Banyak ibu ya, banyak kondisi yang lalu saat anak sudah tidur sekian menit kan sudah ya, atau anak baru bangun tidur, atau lagi safar, udah pakai mobil Bu, anak di belakang sampai mobil Bu, sampai nasihati. Kalau anak kami terjaga, nasihat itu otaknya sedang di gelombang apa kita. Terus sebagai ibu GBAD Bu, ya GBAD gelombang
akan turun. Apa itu? Kenapa ya Bu? Ingat, gelombang itu turun, kata kuncinya adalah kenikmatan. Gak BAB, nikmat. Nyebutnya, nyebut itu naon Bu sok? Kahampangan sareng miceun. Nyebutnya ari miceun. Pan berat dipiceun hampang teh Bu. Jadi Bu kahampangan dipiceun jadi hampang, jadi nikmat. Ketika anak menikmati proses BAB-nya, maka gelombangnya turun. Ada yang berujar ketika anakku sambil nasihati. Tapi harus anak yang balita ya Bu ya. Ulah besar itu anak SMP ditunggu enggak tahu ya. Anak yang balita saja. Ini tabiatnya Bu. Al-Qobidiyah, anak siap benar. Yang kedua adalah madiyatul tafkir. Belum sempurna pikiran. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan logika banyak. Ya Bu. Kemudian yang ketiga al-fatihah wal ananiyah egois. Ibu benar. Ada yang sudah punya anak dua lebih? Ada? Saputannya sama rasa ada. Perebutan mainan dikumahkeun. Dikumahkeun. Perebutan mainan dikumahkeun. Hah? Dinasihatin. Dimarahin. Diapain Bu? Enggak bisa gerak. Nanti Bu. Teori pendidikan anania dan empati atau egoisme biarkan sampai bahkan abaditas pun biarkan. Itu pendidikan anania perspektif Islam. Yang penting kita kontrol pas ya anak lamun tos nyanak peso jeung parah na ega keun. Kamu hanya ini yang punya aku biarkan. Karena anak sedang mengasah sikap tabiat anania ego sentris. Kenapa ego ini harus dididik Bu? Bukan nanti anak di luar rumah Ibu. Kalau anak lagi pasti langsung diurunkan itu di luar rumah. Anak cenderung mentalnya panik. Artinya dia akan merelakan apa yang orang ingin. Isinan, FSNN, babarian itu adalah efek dari ego yang tidak terdidik. Satu di antaranya adalah ketika anak sedang berantem, biarkan. Lama usah cuma maksudnya kayak tete akan menjadi kenangan tersendiri ketika anak sudah dewasa. Jadi Bapak Isono, aduh teteh sakit ya, dia bukan sono. Kan anaknya, kalau kakak anak sakit, iya kumaha, lainnya. Atau kebalikan, adiknya sakit, bukan kakak. Cek gue, cerewet ibunya, biasa. Tidak ada rasa. Justru kata saya lucu kalau anak lagi berantem dibiarkan, asal tidak yang ekstrim, nanti akan muncul empati. Ketika kakaknya adiknya sakit, maka yang ini kemudian empati. Karena bencai, karena wapatin bubur kayak gitu. Setelah nanti selesai berantemnya, panggil ibu, ya. Panggil anak kita, kemudian nasihati secara persuasif dan kemudian diistilahkan. Dan anak malah memikir pas punya anak mama siap, nggak ada yang berhari-hari nggak ada. Mama mana? Anak mah paling saja 2 jam beres-beres sok nyari budaknya kerudung obat anak yang siang kemana? Terus aman deh. Nah, itu namanya pendidikan al-fatihah wal ananiyah, egoisme dan individualitas.
Keempat, al-hawaij, banyak kebutuhan. Jadi tabiat anak itu banyak kebutuhan, bahkan lebih banyak daripada orang tuanya. Ya Bu, apa saja? Ini Bu. Kita fokus ke sini Bu. Kepercayaan. Ibu, ketika anak dipercaya oleh kita dan anak kita bisa menjaga kepercayaan kita, maka anak itu salah satu opsi kedepannya bisa menjadi pemimpin. Ya, jadi anak ibu kasih kepercayaan, misalnya, nih anak cowok nih, misalnya, bapak yang mau berangkat keluar kota, anak kan masih kecil, bilang pak, ke anak deh, kan adiknya anak laki-laki ya, anak pertama ya, maka laki dan pertama itu harus bisa menjaga adik-adik dan ibu. Kata bapak, bapak itu mama ya, tolong jagain mama ya. Itu mendidik apa Bu? Kepemimpinan, menjadi leadership bagi anak kita. Secara fakta bisa kayak gitu Bu.